Ini teknisi siap, ini konsumsi siap. Siap. Belum mulai kegiatan, adalah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Udah, mulai. Udah, selesai. Aming Aminuddin dalam karyanya Tak Ada Kata Putus Asa. Kata ayahku, putus asa, putus harapan tak ada dalam kamus kita. Putus asa, putus harapan adalah penyakit batin nan pahit tak terberikan. Putus asa, putus harapan tak ada obat mujarabnya. Selain satu kata berupa iman. Cita-cita harus tinggi nan mulia agar teraih di tangan kita. Dengan perjuangan dan belajar dari pengalaman kegagalan sewaktu berjalan. Tak ada kata putus asa. Lantaran putus asa, putus harapan akan sia-sia bagi diri kita. Akan sia-sia bagi masa depan kita. Nggak terasa ya sudah hari kedua. Iya nih, udah cepet banget dari kedua. Oh iya, gimana sih kita tidak menyambut para penonton yang ada di rumah? Oh iya, halo sahabat Semanepo, selamat pagi dan kembali lagi di hari kedua di acara Disnatalis SMA Negeri 1 Ponggok yang ke-21. Dan bagaimana kabar kalian? Masih sehat dan semangat kan? Haruslah ya. Oh ya, kali ini pada belum tahu kan host kali ini siapa? Langsung aja kenalin, aku Dwi Oktavia. Aku Yosa Dewanito. Oh ya, ada pepatah bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Berarti sudah sayang dong. Sudah apa belum ya? Biar tambah kenal dan tambah sayang nih. Gimana kalau kita tampilkan penampilan pertama dari Diva Musika.
spesial pada Diva Musika sudah. Wah, sangat bagus sekali Kak suaranya tadi. Iya dong, Diva Musika itu sudah tidak bisa diragukan lagi deh kualitasnya. Iya Kak, aku aja yang baru denger langsung suka. Apa kira-kira aku sefrekuensi sama mereka? Mungkin saja. Bisa aja ya Kak. Tahu nggak sih kalian Diva Musika itu apa? Apa sih Kak Diva Musika itu? Masa kamu nggak tahu sih? Diva Musika adalah salah satu grup band yang dipesertai oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Ponggok. Wow, itu sangat menakjubkan Kak. Ya. Saya sebagai saya sendiri sangat berharap kepada mereka agar kedepannya mereka lebih baik dan membawa nama baik Semanepo nanti. Amin. Acara selanjutnya apa nih Kak? Apa ya Kak? Coba tebak. Akustik mungkin? Salah, acaranya tuh podcast Rindu Semanepo. Podcast Kak, siapa wawancaranya nanti? Kemarin kan sudah Kak Haryoto. Lah terus hari ini Ya. siapa nih? Semuanya pasti penasaran kan? Langsung aja kita saksikan podcast Rindu Semanepo. Maju bersama hebat semua, Semanepo bisa. Selamat pagi, selamat datang kembali di podcast Rindu Semanepo hari kedua. Gimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Tentunya baik-baik saja dong. Kita juga diberi kesehatan oleh Tuhan kita masing-masing seperti itu. Jangan lupa ya, untuk teman-teman yang di rumah jangan lupa untuk tetap menyaksikan kita, menyaksikan podcast kita, baik acara kita, agenda acara kita di media platform kita yaitu di YouTube SMA Negeri 1 Ponggok. Pada hari yang kedua kali ini kita sudah kedatangan tamu yang membanggakan sekali, prestasinya sangat membanggakan di SMA ini. Tapi tentunya tidak afdol kalau saya tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Taufik Nur Rahman dari kelas 10 IPS 3. Kira-kira kita ada tamu yang prestasinya membanggakan sekali di SMA ini, kira-kira siapa? Atau Kak Haryo? Bukan, itu sudah kemarin. Atau ada yang lain? Siapa kira-kira? Ya, kita langsung sapa saja teman-teman dan kakak-kakak kita dari kelas 12. Ada Kak Yosa, halo Kak Yosa. Halo. Halo, ada Kak Ciko, halo Kak Ciko. Halo. Halo, ada Kak Zidna. Halo, oke baik. Baik, bagi teman-teman di rumah yang belum tahu siapa kakak-kakaknya ini, kakak-kakak ini adalah pemenang lomba karya tulis ilmiah dan karya ilmiah remaja yang diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Blitar. Di mana dengan sangat membanggakan sekali kakak-kakak ini juga menjadi juara 1 dalam lomba LKTI tersebut. Kami harap nanti juga bisa membawa nama baik SMA kita ke lebih halayak ramai seperti itu. Baik, sebelumnya kita kan belum mengenal dari kakak-kakaknya ini. Mungkin teman-teman di rumah juga belum mengenal dari kakak-kakaknya. Nah, coba kita perkenalkan lebih dahulu. Ada dari Kak Yosa, coba diperkenalkan lebih rinci sebagaimana orangnya. Perkenalkan nama saya Yosa Dewanito, saya dari kelas 12 IPA 4. Dan saya merupakan siswa termuda dari angkatan itu. Wah. Karena umur saya masih 15 tahun. Masih 15 tahun Kak? Masih 15 tahun. Wah, masih tua saya ternyata. Wah, saya 17 tahun. Baik, Kak Yosa, alamat rumahnya di mana Kak Yosa? Saya bertempat di Dusun Selorjo RT 2 RW 5 dan saya tepatnya di Desa Sidoarjo aja lah. Ya, mungkin teman-teman yang di rumah juga bisa tahu alamatnya, juga mungkin juga tetangga dari Kak Yosa sendiri. Kalau Kak Yosa dilihat-lihat dari beberapa teman-teman panitia ya, kita lihat Kak Yosa ini parasnya cowok yang ganteng, yang gagah seperti itu. Mereka tidak bisa mengungkiri itu karena memang inilah orangnya. Nah, kira-kira Kak Yosa ini apakah sudah mempunyai pasangan kah atau pacar kah? Bagaimana tanggapan dari Kak Yosa sendiri? Banyak. Waduh, sudah jawab oleh Kak Ciko banyak. Apakah betul yang dikatakan oleh Kak Ciko ini? Iya, benar. Wah, sudah. Enggak juga. Ada berapa Kak kira-kira? Yang mau jadi ke-15 dari Kak Yosa enggak apa-apa. Waduh. Baru yang ke-9. Oke. Baik, kita beranjak ke hobi ya. Hobinya Kak Yosa apa ini?
Saya suka ngedit-ngedit gak jelas gitu juga. Ngedit. Tapi kreatif, kita juga membutuhkan industri kreatif di dunia 4.0 ini. Oke, kita beranjak ke Kak Ciko. Kak Ciko, silahkan. Nama saya Ciko Tegar Saputra, saya dari kelas 1254. Ya umur saya nggak semuda Kak Yusa, saya sudah buat KTP. Iya, kelihatan sih dari wajahnya ya. Ya, Untuk alamat rumahnya mungkin bisa disampaikan. saya kalau liburan tinggal di Desa Sumberasri, Nglego. Kalau saat sekolah saya nginep di rumah nenek saya, tepatnya di Desa Candirejo, Ponggo. Oke, jadi lebih dekat ke sekolah gitu ya. Kita Iya. juga lebih irit. Mungkin Waktunya juga nggak kelamaan. nah, juga nggak berlama-lama di perjalanan. Kalau Kak Ciko ini apa juga sudah mempunyai pasangan seperti Kak Yosa atau bagaimana tanggapannya mungkin? Ada 8. Waduh, sudah 8 ternyata. Saya satu dan selamanya. Waduh, satu dan satu. Sudah ada berarti Kak ya. Ya, enggak juga. Berarti teman-teman yang ada di rumah masih bisa kok ini. Oke. Tapi- Kira gimana? Tapi maaf, saya nggak terbuka orangnya. Baik, siap. Nanti Cita-cita mungkin dahulu ya. iya, cita-cita dahulu. Nanti bisa kenalan sama Kak Ciko dan kakak-kakak yang lainnya. Nah, untuk kita beranjak ke Kak Zidna. Bagaimana Kak Zidna? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Jidna Kurnia Mafaza. Saya berasal dari kelas 12 IPA 4. Ya. Terus alamat rumahnya di mana Kak ini? Saya beralamat rumah di Desa Rejosari, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Oke. Lebih tepatnya di Blitar paling barat. Sudah berbatasan langsung dengan Kabupaten Tulungagung ya nampaknya Ya. di sini. Oke, siap. Jadi sudah lebih dekat dengan kawasan wisata yang baru saja didirikan beberapa waktu yang lalu ya. Itu apa? Jembatan Ujang Ujang 2. 2. Baik. Untuk hobinya apa Kak? Hobi saya begadang. Waduh, hobinya begadang. Kira-kira kalau begadang nih ngapain aja kira-kira? Nambal pelajaran. Wah, begadangnya bermanfaat ternyata. Oke. Kalau masalah teman perempuan atau Ya, mungkin masih berusaha. waduh. Tampaknya ada ya. Kali calon buat Kak Zina, yuk. Ya, ada nomornya nanti ya. Oke. Nah, kalau saya perhatikan dari sini itu 3 kakak ini apakah memang satu kelas yang sama atau bagaimana? Ya, kita satu kelas yang sama. Oh, begitu. Jadi kesehariannya itu sama gitu ya. Maksudnya dari di Ya, enggak. sekolahan sama. Enggak. Kalau di sekolah itu sama gitu. Ya, ya kita kalau sekelas ya sekelas yang biasa. Juga kami bertiga juga nggak deket-deket amat. Kalau Kadang musuhan. ya kadang juga musuhan. Kalau saya sama Kak Yusa rumahnya memang dekat, kalau Kak ini jauh. Ini melenceng sendiri ke barat ya? Ya, Kak? Oh, paling iya. paling Oke. ke barat. Oke, nanti biar lebih dekat gitu loh Kak, apa jalan-jalan kemana atau bagaimana begitu. Ya, sekarang saya berdomisili di Udanawu. Wah, Biar agak lebih dekat. begitu. Jadi rumahnya banyak ya ini ya ternyata. Banyak rumah saya. Oke, siap. Nah, pastinya juga ada cerita menarik ketika sebelum berangkat ke sini beberapa hari yang lalu juga tentunya dikabari dari pihak panitia. Kira-kira nih kesan apa atau perjalanan apa yang berkesan ketika ke sini? Silakan. Sebenarnya ya saya dari jadwal itu masih kadang Senin, kadang Rabu, kadang Senin lagi. Iya. Tapi nggak apa-apa. Tadi dari berangkat rumah juga saya sih nggak ada kendala, saya mandi ya biasa Alhamdulillah. kayak pakai baju rapi terus langsung berangkat. Saya awal sendiri datang di sini, tapi beda cerita sama Kak Yusa. Kak Yusa kenapa kira-kira Kak Yusa? Saya tadi harus ulur jagung dulu. Oh gitu. Harus menanam benih jagung dulu. Menebar atau menanam? Nanang. Iya. Kalau Kak Ciko gimana kesannya kira-kira ketika diundang ke podcast ini? Saya sih ya nggak kaget. Ya nggak apa-apa sih, saya sebenarnya juga nggak terlalu berprestasi, tapi ya nggak apa-apa. Ya, Masih ada ya sedikit-sedikit yang bisa diulik dari saya. siap. Kalau dari Kak Yosa sendiri, bagaimana tanggapannya terkait podcast ini? Apakah ada kesan tersendiri atau saat perjalanan ada sesuatu yang bisa diceritakan kepada teman-teman yang ada di rumah mungkin? Sebenarnya sih saya kaget soalnya tag-nya dimajuin kan. Oh iya. Gitu.
sebenarnya kayak gitu. Oke. Kalau sudah ada lagi mungkin dari perjalanan ke sini atau bagaimana? Perjalanannya ke sini tuh saya agak keburu-buru tadi. Soalnya ditungguin sama teman-temannya. Oh gitu, siap. Paling telat. Kalau dari Kak Zidna, bagaimana, ada kesan apa ketika diundang di podcast ini? Terus apakah ada juga perjalanan ke sini, bagaimana kesannya? Kalau tadi di persiapan saya agak ada kesakitan. Saya cukur jenggot, terus kepotong kulit saya. Sudah mulai bersih ya, sudah mulai tumbuh dan mulai bersih kembali. Ya, agar biar gak kelihatan tua gitu loh. Oh gitu. Seperti siapa di sini? Ada? Umurnya Kak Zidna sama saya masih tua saya padahal itu. Oh. Tapi sudah jenggotan dari Kak Zidna ya Iya. ternyata. Hormonnya lebih banyak. Ada, mungkin ada kesan sendiri transportasi ke sini bagaimana? Enggak ada. Oh enggak ada. Tetap kita keep safety ya. Tapi ini podcast pertama ya yang Disnatalis. Dulu. Kemarin sudah untuk Disnatalis memang acara ini adalah acara pertama seperti itu. Iya. Nah, yang kemarin itu kita juga mengundang bintang tamu atau narasumber dari Kak Haryo seperti itu. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kan kalau dihitung-hitung dari awal tahun 2020 ini sampai kita hitung aja dari bulan Maret ya, Maret sampai bulan Oktober ini, kan kita masih berada di lingkup pandemi COVID-19. Kira-kira kegiatan apa sih yang di rumah agar tidak membosankan ketika di rumah? Kan kita dianjurkan untuk di rumah, terus dari pemerintah juga mematuhi protokol kesehatan. Dari Kak Yosa sendiri, kira-kira kegiatan apa sih yang tidak membosankan ketika di rumah? Kalau saya selama pandemi ini tuh saya malah sering ngumpul sama teman-teman saya, sahabat saya. Waduh. Tapi tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya dong. pasti. Siap. Kawannya cuma 4. Apa jangan-jangan kawannya cuma 4 ini? Enggak juga. Enggak juga. Baik. Mungkin ada, biar enggak bosan lagi, apa tips dari Kak Yosa gitu? Kalau bosan ya main anonymous chat aja, anonymous chat di Telegram nanti nemu cewek Waduh, cantik. anonymous chat. Wah, itu juga mungkin teman-teman yang di rumah juga sudah pada tahu. Oke, mungkin ada lagi? Sudah. Kalau dari Kak Zidna, apa kira-kira kegiatan di rumah yang tidak membosankan ketika pandemi? Kegiatan saya ya cuma mengaji. Ya cuma mengaji, terus tidur gitu aja. Ngaji, tidur, terus apa saja? Ngaji lagi. Oke. Kalau kan kita sekolahnya juga daring ya, gimana sih kesannya daring itu? Ya kesannya kalau saya itu senang-senang enggak. Baik. Kira-kira senangnya kenapa dan enggaknya kenapa? Ya senangnya itu bisa istirahat di rumah gitu loh. Kalau enggaknya? Enggaknya ya enggak bisa kumpul sama teman-teman. Oh, yang penting kan adalah kumpul dari teman-temannya ya. Ya, itu. Oke, siap. Kita beranjak ke Kak Ciko. Kira-kira kegiatan apa yang kira-kira tidak membosankan ketika di rumah? Ya awal-awal sih saat awal pandemi saya senang bisa rebahan, bisa hilang dari padatnya kegiatan sekolah. Ya. Tapi lama kelamaan saya mikir kok nganggur nggak enak. Akhirnya saya juga cari juknis lomba di Instagram. Itu banyak sekali juknis lomba seperti lomba esai, lomba fotografi, lomba LKTI yang lain. Tapi saya kebanyakan itu ikut lomba esai, walaupun saya tanpa pembinaan guru itu nggak ada apa-apanya, ya hasilnya nggak menang. Secara tapi ya, mandiri ya gitu. ya semua itu mandiri. Saya kan juga pandemi itu risetnya nggak boleh keluar rumah. Akhirnya cuma dari studi literatur di rumah, baca-baca juknis, akhirnya nyusun karya esai gitu. Siap. Ini tentunya juga bisa ditiru oleh teman-teman. Nanti kalaupun mau belajar, nanti juga sharing-sharing sama Kak Ciko bisa ya Kak Ya, ya? boleh. Bisa. Kita juga bermanfaat sekali tentunya untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, kita beranjak ke yang ke berikutnya. Kira-kira kan proses kemenangan LKTI itu bagaimana? Apakah dari start pengumuman lomba, lalu prosesnya, terus sampai hasil akhirnya itu bagaimana? Bisa diceritakan mungkin? Ya untuk LKTI ini cukup lama ya jangka waktunya, dari bulan 3 kalau nggak salah itu sampai akhir tahun, puncak akhir tahun. Ya awal-awal sih sebenarnya sebelumnya saya juga mau bikin proyek namanya itu alat destilasi untuk buat parfum. Saya sudah banyak namanya
curhat sama guru, sudah banyak revisi dari sekolahan juga banyak. Tapi itu belum sampai selesai itu ada pengumuman itu lomba LKTI dari Papeda. Akhirnya kan saya ke Bapedanya itu apa namanya? Sosialisasi gitu ya. Ya, sosialisasi dari Bapeda langsung ke Bapeda dan diberitakan itu kalau lombanya itu wajib untuk seluruh SMA SMK yang negeri, SMK SMK sederajat. Ya akhirnya saya tunda dulu proyek yang awal tadi, akhirnya saya buat itu dengan temanya itu lingkungan, enggak lingkungan, temanya bebas tapi lebih baik itu mengangkat kearifan lokal. Baik, siap. Akhirnya setelah itu ya kita sebelumnya kan awalnya cuma saya dulu kan. Saya itu ditunjuk juga karena saya itu ketua KIR Karya Ilmiah Sekolah ya. Bagi yang ikut KIR silahkan join. Nah ini mungkin teman-teman yang ada di rumah juga mengikuti Karya Ilmiah Remaja Ekstra ya. Iya. Ya, kami bertiga pengurusnya juga. Iya siap. Ini kakak-kakak pengurusnya ada di sini. Ya. Jadi poros-poros wajahnya itu kelihatan kalian semua sekarang. Sudah pernah bertatap muka dengan adik-adik mungkin pada saat pandemi ini? Ya masih ini OSIS. Oh begitu. Dari Belum ada panitia yang- sendiri ya begitu. Iya. Lanjut ya. Lanjut ya silakan. Karena saya yang sendiri ketua KIR, akhirnya saya juga belum memilih teman saya. Sebenarnya kan juga satu kelas. Saya karena itu ada video vlog sama saya mikirnya itu video vlog itu yang jago di kelas buat editing dan video maker itu kan Yosa. Akhirnya saya nunjuk Yosa sama karena Zidna itu wakilnya saya, wakil KIR, saya juga menunjuk Zidna. Selain dari wakil, Kak Zidna itu juga jago dalam mencari informasi dan menjalin hubungan sama orang yang baru kenal itu. Jadi untuk menjalin hubungan dengan narasumber itu sangat hebat Kak Zidna. Oke siap. Jadi literatur dan jaringannya luas seperti itu ya. Iya. Oke siap. Nah kira-kira setelah beberapa prosesi, kira-kira ada kendala apa sih yang kalian alami saat pembuatan KIR itu? Karena ya yang pastinya kendalanya itu pelajaran. Kami dalam seminggu itu kan ada terbagi dari beberapa proses. Yang pertama itu pencarian ide. Saat pencarian ide mungkin yang dimakan waktu kami saat istirahat. Saat istirahat bukannya istirahat malah tanya-tanya ke Mengerjakan guru. gitu. Kami tanya-tanya ke guru, idenya gini gimana Bu, gini. Nah, tapi setelah itu kan proses pencarian data itu yang agak memakan Waktu lama. Waktu begitu. lama. Oh, begitu siap. dari di sekolahan juga waktu liburan kami kan harusnya Sabtu Minggu libur, kami ke daerah Wonosadi untuk melakukan riset lapangan. Kalau di sekolah kami riset literatur. Itu mungkin kami dari seminggu itu satu hari penuh itu masuk saat jam awal sama jam akhir mau pulang ke sekolah cuma beberapa jam sehari. Iya baik. Nah kan ada beberapa kendala yang kalian alami pada saat pembuatan karya ini. Nah kira-kira cara yang efektif untuk mengatasi kendala ini bagaimana? Ya karena kita kelompok ya kita harus kerja kelompoknya itu yang bagus. Kalau saya kekurangannya di A, ada yang nutupi di B, di C ditutupi. Kalau saya kelebihan di A, ditambah kelebihan yang lain. Saya kekurangan dari kreativitas. Jadi saat pembuatan video saya limpahkan ke Kak Yosa. Saya juga saat membangun komunikasi sama orang baru itu susah. Jadi saya limpahkan tanggung jawabnya ke Kak Zidna. Dan juga atur waktu yang penting. Kalau deadline-nya segitu ya jangan malas di awal kuat di akhir. Gitu. Jadi ritmenya harus sama. Kalau jadi sedang-sedang saja sampai akhir, yang penting hasilnya tuh memuaskan. Nah tentunya ada tips trik tersendiri dong dari kakaknya ketika membuat KIR. Itu kan apalagi KIR-nya sudah sampai di kabupaten juga sudah mendapatkan juara. Tips and trik itu bagaimana membuat KIR yang menarik dan itu. Kalau untuk karya ilmiah itu yang pasti harus yang pertama dedikasinya kalian ke produk kalian, untuk ke karya kalian. Kalian gak bisa setengah-setengah. Kalau untuk penyusunannya yang pertama itu kalian yang bagus itu cari masalah di sekitar kalian. Kan kami ambil masalah dari Mawar.
bunga mawar di daerah Wonodadi itu sangat melimpah, harganya murah. Kami ingin menjunjung tinggi yang mawar itu sehingga harganya itu dapat diolah lagi sehingga bernilai yang lebih bagus. Kami jadi gitu, ambil masalah, rumuskan masalah, lalu rumusan solusi. Kalau semua dapat tercapai, buat hipotesis. Hipotesis itu seperti apa ya? Apa yang harusnya terjadi? Apa yang diinginkan terjadi nanti kalau setelah riset ada kenyataan begini, oh ya gini, ya gini, ya gini. Oke, siap. Tentunya banyak pelajaran dong yang kalian dapat dari pembuatan gear ini. Nah, pembelajaran apa sih yang kira-kira bermanfaat untuk diri kalian sendiri yang bermanfaat itu? Kalau untuk saya yang pertama kan saya juga ketua. Saya belajar menyusun strategi yang pastinya. Menyusun strategi dan belajar sabar. Dan belajar membagi waktu. Kami juga belajar pengertian satu sama lain. Kami ya meskipun kami sekelompok itu sering terjadi miskomunikasi sama berantem. Berantemnya bukan yang bau hantam ya. Iya. Berantem adu argumen. Argumen. Ya begitu, dan dari karya Emilia ini saya belajar apa ya, berpikir sistematis, berpikir peduli lingkungan. Kami setiap bertanya ke narasumber itu ada aja masalahnya saat narasumber. Jadi kami semakin mengetahui dunia ini, dunia karya ilmiah ini semakin ingin menciptakan solusi untuk masyarakat. Dari saya sih begitu. Lebih ada pandangan ke depan gitu ya. Ya coba Kayak dari Kak Zidna mungkin tips and trick tips and trick ya tadi ya. Pelajaran yang diambil dari KIR pelajaran. Ya yang pertama saya ambil kesabarannya ya. Soalnya saya itu orangnya nggak sabaran. Gerusa-gerusu gitu ya. Ya gerusa-gerusu terus nggak punya sabar gitu saya itu. Terus apa ya? Apalagi mungkin Ya, pelajarannya apalagi mungkin lebih luas wawasannya kah atau ya bagaimana? itu lebih luas. Terus saya juga lebih bisa mengenal apa ya, lingkungan saya. Kan sebelumnya kan saya nggak lebih berani menghadapi gitu masalah gitu. Terus lebih bisa menghargai waktu. Karena kita juga punya diatur kan juga waktunya itu. Kita tanggal segini harus gimana, kita juga harus lebih menghargai itu. Ya, dari saya cukup gitu. Siap. Kalau dari Kak Yosa sendiri bagaimana? Jadi saya kesempurnaan sama kemenangan itu bukan berasal dari orang kaya aja. Siap. Kalian juga harus memaksimalkan kesederhanaan kalian. Kalian pasti bisa. Yang pasti jangan insecure. Tetap semangat gitu ya. ada sebuah cerita ini bagi kita ya. Kan hasil ini juga bukan karena kerja keras kami, itu juga karena kehebatan pembina kami dan doa-doa dari adik-adik semua, dari teman-teman semua. Guru-guru itu gimana ya, supportnya itu penuh sekali. Dan juga dari pembina kami itu memintakan doa dari setiap kelas, itu dibinain doa pas kami mau berangkat presentasi ke sana. Dan juga saat latihan presentasi kami juga ke kelas-kelas, khususnya kelas 12. Setiap kelas saya hampiri untuk latihan presentasi. Ada lagi mungkin? Ya kalau pas presentasi itu ya bagi waktunya itu sangat susah buat saya. Karena saya juga waktu itu ada acara namanya mini jungle untuk pramuka. Karena saya ketuanya dan Kak Zidna itu wakil acaranya. Dan uniknya itu acaranya itu gimana ya, 3 hari sudah harus jadi. Jadi sebenarnya dari rancangan awal tahun itu mini jungle-nya nggak ada. Dan tiba-tiba saya sholat zuhur, habis sholat zuhur dicegat sama pembina pramuka. Suruh duduk, dibicarain gini. Akhirnya waktu itu juga saya tinggalkan pelajaran, habis sholat zuhur langsung rapat. Siapa rapat sama pembina buat proposal itu waktu itu juga. Ini pengurusnya siapa? Spontan semua pilih saya dan Kak Zidna dan pengurus lainnya yang ada waktu itu ada di situ. Dan akhirnya ya itu jadilah rapat. Jadi saya saat presentasi itu lari-larian. Lari, presentasi habis, yang lain mempersiapkan ke presentasi kelas lainnya, saya
ngurus mini jungle dulu, nanti kalau kelas sudah siap saya lari presentasi lagi, ya gitu. Jadi rasa bagi waktunya itu sangat terasa itu dan kesibukannya terasa. Dan pada malam hari besoknya mau acara mini jungle itu pikiran saya sudah amburadul. Habis overthinking lah istilahnya. Semalaman nggak bisa tidur, badal besok acara ya. Tapi alhamdulillah dengan bantuan teman-teman juga yang kompak, akhirnya acara juga terlaksana. Itu sih yang paling berkesan menurut saya. Alhamdulillah. Nah, cerita dari kakak-kakak ini juga tentunya memotivasi teman-teman yang ada di rumah agar juga mendapatkan agenda yang lebih produktif lagi ya kayak di masa pandemi ini ataupun tidak seperti itu. Nah, kita sedikit melenceng dari Kir. Gini, kan kegiatan belajar mengajar kita secara tidak langsung beberapa bulan yang lalu tidak tatap muka, dilakukan secara daring. Bahkan saat ini pun ada beberapa siswa yang juga memilih daring seperti itu. Kira-kira tips and trick belajar di rumah agar tidak bosan. Ya kalau saya lebih saat ada pembagian formulir setuju atau tidak setuju saat pembelajaran itu saya sebenarnya memilih tidak setuju tatap muka karena daerah Lego itu waktu itu masih zona merah, jadi saya takut kalau ke sekolah mungkin saya yang kena gitu, jadi takut menularkan ke kawan-kawan, jadi saya lebih memilih daring. Ya untuk tipsnya itu kalau saya sendiri tuh paling nggak bisa kalau belajar lewat bacaan, lewat LKS, jadi saya harus secara visual. Jadi saya milih satu channel YouTube itu namanya Big Course, itu ada 3 mata pelajaran yang diambil, kimia, MTK dan fisika. Itu kalau saya belajar dari situ. Untuk yang pelajaran lainnya masih masuk ya kalau enggak secara video. Tapi untuk 3 pelajaran itu kan hitung-hitung, jadi belajarnya harus lewat YouTube. Lebih ekstra seperti itu ya. Tipsnya dari Kak Ciko juga bisa dicoba oleh teman-teman. Banyak kok video edukasi pembelajaran yang ada di YouTube. Banyak konten kreator juga yang sudah mengupload karyanya itu di YouTube untuk konten edukasi. Nah, untuk Kak Yosa sendiri bagaimana tips and triknya? Ya kalau kalian ada notif dari classroom atau dari kelas, tugas, ya langsung kerjain, jangan nunggak-nunggak, karena kalau nunggak-nunggak nanti endingnya juga males juga ngerjain karena banyak numpuk gitu. Itu yang tips paling spontan begitu ya, maksudnya paling cepat untuk dikerjakan. Lebih cepat lebih baik. Baik. Dari Kak Zidna sendiri bagaimana? Ya saya sebelumnya cuma tugas numpuk enggak saya kerjain. Terus 2 minggu kemudian saya kan ke rumah Kak Ciko di Nglego. Terus saya dikasih tips itu, ya saya lakukan, langsung saya jadikan kan waktu itu apa ya? Sibuk ya. Sibuk begadang. Kalau malam kan saya nggak pegang HP itu. Jadi saya mengurangi waktu untuk belajar, namanya belajar pelajaran formal kan. Ya, terus saya ke rumah Kak Ciko dikasih tahu, ya coba cari channel ini terus kamu pembelajaran 3 materi itu. Ya, terus saya coba, ya ternyata ya bisa masuk. Kan saya juga seperti Kak Ciko, kalau pembelajaran membaca itu sulit masuk. Tapi kalau saya mendengarkan, saya juga bisa lebih dalam lagi ilmunya. Mungkin ada lagi dari kakak-kakak yang lain? Oke. Tentunya tips and trick dari kakak-kakak ini bisa teman-teman coba di rumah, baik dari media pembelajarannya dari YouTube ataupun dari web, juga banyak sekali konten edukasi yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Nah, dari kakak-kakaknya, kira-kira kesan dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada adik-adiknya, mungkin teman seangkatannya gitu di Semanepo ini? Kalau dari saya ya, khususnya untuk adik-adik, kan kalian ini SMA remaja, kalian akan masuki masa pubertas, masa akan dewasa. Kalian pastinya akan haus akan namanya perhatian. Nanti ada 2 opsi nih buat kalian. Yang satu perhatian dengan prestasi, atau dengan perhatian dengan sensasi. Jadi dari sekarang saya minta untuk adik-adik sekarang, sibukkanlah kalian untuk hal-hal yang berprestasi. Dari mungkin akademis, non akademis, dari ekstra, sebisa mungkin, sesibuk mungkin kalian alihkan ke sana. Jadi untuk saat masa pubertas kalian kalian sudah mencari jati diri kalian, kalian sudah memposisikan kalian di masa yang
hal prestasi, bukan hal yang sensasi, apalagi hal sensasi yang kayak begitu yang jelek-jelek. Jadi kalian sudah memposisikan kalian di prestasi, kalian mencari ketenaran, mencari perhatian, namanya juga pubertas kan, ya, anak remaja. muda. Jadi kalian sudah tepat ada di jalur yang tepat. Nanti akhirnya untuk yang kedepannya kalian akan tetap di jalur yang baik itu. Kalau kalian dari awal sudah gladur, sudah suka yang war-war nggak jelas gitu, akhirnya kalian jadi dirinya juga di situ. Nanti untuk selanjutnya kalian juga akan jelek terus begitu. Dari Kak Yosa sendiri mungkin ada kesan pesannya untuk siswa-siswi Semanepo ini. Untuk kalian, lakukanlah yang terbaik untuk hari ini, esok, dan suatu saat nanti. Soalnya hari ini, detik ini, kalian juga akan nyesel kalau nggak lakukan yang baik gitu kan. Yang penting lakuin yang terbaik, biar nggak nyesel. Ya saya aja sebenarnya nyesel, enggak berjiwa ambis, maksudnya enggak rajin dari awal. Saya kelas 10 masih suka ngelantur-ngelantur, masih ya saya aktif di organisasi luar akhir. Tapi ya juga itu bukan, memang untuk selanjutnya bukan jalan saya. Akhirnya saya fokus ke jalur cita-cita saya. Walaupun kamu senangi tapi itu bukan cita-citamu, jangan terlalu fokus di situ, jangan terlalu terpaku. Nah, dari Kak Zidna sendiri mungkin ada kesan pesannya juga. Ya, lebih carilah jati dirimu untuk masa depan. Seperti ya gimana ya? Saya gak bisa aja. Seperti kalau contohnya kamu senang untuk bagian editing ya, atau apa? editing seperti Kak Yosa, yaitu lakukanlah belajar cari informasi seperti itu. Sesuai bakatnya gitu ya. Sesuai bakatnya. Iya. Kalau di SM kan banyak pelajaran ada MTK, biologi, sejarah, dan nggak mungkin kan kita praktekin satu-satu di kehidupan nyata. Jadi selain dari akademi itu kita harus cari passion. Kita itu pandainya di mana, sukanya di mana. Jadi untuk ke jenjang tinggi itu milih, kalau ada lanjutkan kuliah itu nggak bingung milih jurusan kuliahnya, prodinya dan apa gitu ya. Kalau untuk kelas 10, kelas 11 saya saranin bagusin nilai rapot karena itu sangat berpengaruh untuk kalian daftar kuliah. Kalau remedi ya minta remedial, kalau dirasa kurang cukup bagus minta nilai tambahan. Jadi kalau beda SMA sama SMP itu ya gitu. Kalau SMA yang aktif, kalau SMP yang aktif gurunya untuk ayo ikut sini apa nilai ini pakai tugas ini. Kalau yang SMA ya yang aktif siswanya. Dari segi lomba pun begitu. Banyak kan kalau di SMP guru-guru nunjukkan yang ikut lomba, kamu ikut lomba ini, kamu ikut lomba itu. Kalau di SMA enggak, di depan di mading pengumuman ada lomba jebler. Di situ kalian milih sendiri, terus minta bantuan pembina juga sendiri. Kalau mau didanain sekolah juga buat proposal sendiri. Jadi kalian harus lebih mandiri kalau untuk di SMA gitu. Baik. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa menerapkan kesan dan pesan dari kakak-kakaknya ini agar lebih produktif, lebih bisa mempunyai gambaran ke depannya bagaimana seperti itu. Nah, mengingat kembali kita sudah 21 tahun Semanepo berdiri ya. Nah, kira-kira harapan apa dari kakak-kakaknya ini? Mungkin bisa dari Kak Yosa terlebih dahulu. Ya, harapan ya untuk SMA Ponggo ini kedepannya bagaimana begitu? Enggak kritikus loh. Apa ya sih? Kasihnya dulu coba dulu. Kasihnya dulu, oke. Ya semoga lebih baik dari yang dulu-dulu ya. Terus lebih jaya, lebih banyak muridnya, lebih bisa dibangun lagi, dibangun tingkat ya. Amin. Ya terus apa ya, lebih baik lagi lah. Kan sekarang udah baik, tapi ya agar lebih baik lagi gitu. Lebih meningkat lagi ya, seperti itu. Dari Kak Yosa, SMA Ponggo itu bagus. SMA Ponggo itu romantis. wah, punya cerita tersendiri ini kenapa ya? Terus ya kalian jangan gengsi aja sama sekolah yang lain. Soalnya kalian bisa kok gitu. Ya, itu motivasi untuk kalian semua. Nah, dari Kak Ciko bagaimana? Tadi dikatakan jangan gengsi sama sekolah lain. Ya nyatanya sekolah kita bisa, tinggal kitanya itu kayak gimana.
Ya mungkin kalau fasilitas sekolah terbatas itu kalian harus push dengan semangat kalian. Jadi jangan ter gimana ya, terpaku sama sekolah lainnya didukung fasilitasnya banyak, sekolah kita mah apa gitu. Ya jangan gitu. Itu tinggal kaliannya itu mau ngepush batasnya itu enggak. Dan untuk sekolahan saya harapkan dari pengalaman saya ya lebih percaya sama murid yang berprestasi ya. Jadi lebih ngulik kemampuan prestasi dari siswanya. begitu. Dan apa ya? Kalau pengalaman saya sih banyak bakat-bakat dari terutama dari teman-teman saya yang saya lihat itu banyak. Tapi mereka itu tidak tahu mau arahnya kemana, lomba-lomba itu kemana. Saya harap itu kedepannya ada yang mengarahkan mereka. Sebenarnya saya karya ilmiah ekstra kir itu saya sebenarnya setelah Mr. Bill kan nama produk kita Mr. Bill kan, itu saya ikut lomba fiksioner tingkat nasional pas masa pandemi, gabut-gabut ikut lomba nasional. Ya itu nasar saya kalau saya lolos ke lomba itu saya ekstrakir saya mau saya rubah ke namanya ambisius. Jadi siapapun yang ingin memiliki jiwa ambis, memiliki jiwa prestasi dari segi akademis seperti olimpiade, lomba esai, lomba karya tulis ilmiah itu saya tampung di ekstra itu. Tapi ya maaf, visioner saya gagal. Tapi nggak tahu mungkin untuk adik-adik selanjutnya harapan saya lanjutkan ya. Apa ya yang buat sekolah besar itu bukan sekolah itu bukan membuat kalian besar, tapi kalian yang membuat nama sekolah besar gitu. Jadi untuk selanjutnya setelah karya ilmiah itu saya juga sebenarnya sudah ada proyek Renotek. Saya buat kami bertiga tepatnya buat alat impus otomatis bertenaga surya. Itu saya juga sudah cek lokasi, sudah membangun kerjasama dengan kepala koperasi daerah sana di desa Candirejo itu tepatnya. Dan karena COVID, dananya buat lomba dari Bapeda juga itu dialihkan buat COVID itu. Akhirnya lombanya diundur setahun. Itu kesempatan buat adik kelas, buat kelas 10, kelas 11 silahkan untuk mengikuti lomba itu. Juga LKTI itu juga insya Allah setiap tahun diselenggarakan. Silahkan ikut, kalau mau ikut ekstra kami juga nggak apa-apa, kalau nggak ikut juga masih bisa cari informasi, cari pengalaman dari kami. Kalau mau dikasih tahu caranya, kalau mau ambil idenya yang Renotek pun nggak apa-apa, kami dukung karena rancangannya kami kasih. Yang penting itu tanggung jawabnya, yang penting itu harus diberhasilkan. Itu baik. Mungkin dari teman-teman di rumah juga bisa menerapkan harapan-harapan ini ke Semanepo juga, dan ada beberapa pesan tentunya yang disampaikan oleh kakak-kakaknya. Nah, untuk harapan pribadi lebih ke pribadi ke depannya bagaimana, harapan untuk diri sendirinya bagaimana? Dari Kak Yosa bisa. Diri sendiri harapan. Kalau saya sih kedepannya yang lebih baik aja lah. Soalnya saya tiap kali berdoa itu saya nggak pernah pengen kecewa sama Tuhan saya. Saya hanya meminta yang terbaik, bukan yang saya inginkan. Yang penting itu, saya lebih baik ke depannya dan jangan lupa orang tua. Kalau Kak Ciko mungkin pribadinya Ya saya sudah sepaham sama Kak Yosa. Saya minta yang terbaik aja, bukan yang saya inginkan. Ya, yang tahu terbaik kan juga Tuhan. Untuk selanjutnya juga saya ingin lebih fokus ke cita-cita, tidak memikirkan masalah yang lain. Lebih fokus untuk membahagiakan orang tua dulu dan membangun masa depan. Dan kalau untuk cita-cita kalian itu, karena dari saya, kalian itu jangan terpaku di diri kalian sendiri. Buatlah seolah kalian itu mau mencari cita-cita untuk membahagiakan orang tua, membangun lingkungan misalkan. Jadi jangan saya ingin misal untuk menjadi dokter, saya ingin sukses, saya ingin kaya. Jangan begitu. Saya ingin menjadi dokter, saya ingin membantu orang-orang yang sakit, yang tidak mampu punya biaya, misal begitu. Jadi
agar cita-cita kalian tuh lebih dapat tercapai. Kalau di diri kalian kan doanya kan buat kalian sendiri. Kalau untuk lingkungan atau untuk orang tua khususnya, jadi doa kalian tuh banyak yang membuat kalian sukses dengan cepat atau yang dengan membuat kalian berhasil. Siap. Kalau dari Kak Zidna, bagaimana harapan pribadinya? Ya harapannya ya agar lebih baik gitu. Terus tadi ada yang pesan saya kurang satu. Iya, silakan bisa. Janganlah pernah berpikir kalau kamu pintar, karena itu adalah hal yang terbaik untuk tetap menjadi bodoh. Iya, tetap belajar begitu ya. Ketika kita merasa bodoh, kita kan tetap belajar. Kalau pintar kan ya udah cukup di sini aja gitu. Kalau sudah merasa pintar ya benar cukup. Kalau Iya. itu kalau kalian sebenarnya semua itu nggak bisa. Bisanya itu karena belajar. Ya, begitu. Dan jangan lupa berdoa. Nah, itu yang paling penting juga. Nah, dari tadi, kira-kira dari kakak-kakak bertiga ini yang bagiannya paling berat siapa? Kak Ciko Ya, saya ketua di menghandle semuanya begitu ya, Ya, mungkin. Kak Sidna wakil kir. Ini sekretarisnya. Kan juga kami kelas 3 sebentar lagi juga reor. Nggak tahu nanti siapa kandidatnya juga. Kalian ya mungkin saya akan berusaha terus mendampingi kalian meskipun tidak langsung, mau lewat media sosial, WhatsApp atau lainnya, saya akan tetap mendampingi adik-adik. Eh, semisal nih Kak ya, semisal diwujudkan apa kalau kalian didanai oleh sekolah sebesar apapun itu, kira-kira penelitian apa ya, karya apa yang kakak-kakak ini kalian buat untuk sekolah ini begitu? Kalau saya mungkin ya tadi mewujudkan impian saya membuat suatu grup isinya itu menampung semua yang ingin berprestasi. Jadi mungkin saya akan membuat itu nanti dananya mungkin untuk daftar-daftar. Kalau lain itu untuk saya membuat lab mungkin. Saya itu saat LKT itu uji lab itu karena labnya terbatas hanya bisa menguji 4 zat waktu itu. Jadi mungkin dari saya seperti itu, membangun lab sama membuat grup ambisius tadi menjadi lebih besar. Siap. Dari kakak yang lainnya mungkin ada? Saya Iya, silakan. untuk dana tapi ini bukan untuk kir. Oh iya, silakan, inovasi terbesarnya apa? Kalau ada dana sekolah yang banyak dikasih ke ekstra-ekstra. Soalnya prestasi itu didapat dari ekstra-ekstra juga. Baik, siap. Ada lagi? Kak Zidna mungkin? Ya mungkin saya sepemikiran dengan Kak Ciko. Saya juga ingin membangun ruang penelitian-penelitian yang ada di sekolah ini. Mungkin kan kita masih terbatas akan teknologi kan ya. Ya mungkin untuk membeli alat uji lab. Ya alat uji lab seperti yang belum ada itu apa? Untuk mengetes antioksidan seperti itu. Kita kan juga belum punya, cuma ada alat untuk glukosa, terus amilom ya ada 4 dan Iya, lainnya begitu. gitu. Kira-kira kalau di luar sekolah kakak-kakaknya membuat penelitian, sasaran pertama ketika penelitian itu terwujud, kira-kira apakah masyarakat, khalayak ramai atau apa, siapa gitu, pelaku usaha atau bagaimana gitu? Ya tergantung rumusan masalah kalian. Kalau rumusan masalah kan dari masalah masyarakat, misal air keruh, gitu ya sasarannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tergantunglah rumusan masalahnya seperti apa. Jadi membuat LKT itu jangan fokus ke hadiah, apalagi fokus ke hadiah, jangan fokus ke ide kalian, tapi fokuslah ke manfaat dan penyelesaian masalah, problem solving gitu. Iya, siap. Mungkin dari yang lain ada kakaknya? Gak ada. Kak Zidna? Ya mungkin kalau sasaran saya kalau sekarang fokus ke pembelajaran agama mungkin. Siap. Untuk teknik-teknik kan sekarang masih manual. Iya. Banyak yang manual. Terus kekurangan teknologi mungkin. Sarana prasarana gitu. Saya ingin meneliti bagaimana sih perbedaannya antara online dan manual secara tatap muka langsung gitu.
Siap. Nanti mungkin semoga harapan-harapan kakaknya nanti bisa terwujud ke depannya seperti itu ya. Nah, tadi ngomongin soal hadiah ya. Kira-kira pada saat juara 1 itu pas diumumkan oleh pihak panitia, bagaimana sih rasanya? Waktu itu saat pengumuman kan masih ujian akhir semester. Nggak nyangka aja keluar habis ujian kan panas-panas pusing gitu. Ambil HP cek kok banyak ucapan selamat dari guru-guru. Bingung dong, Akhirnya lihat dari Bapeda grupnya, loh ini beneran juara 1. Saya kira masih apa namanya urutan, gitu. bukan urutan kan diurutkan. Ternyata udah juara 1. Akhirnya ya nggak tahu malu pelukan langsung ke langsung sholat. Iya. Langsung sholat syukur. Rasa syukur gitu ya. Nggak nyangka kan awal-awal gini, minim juara 3 dengan kerja keras kami dengan bantuan doa dari semua ya minim juara 3 gitu. Juara 3 aja sudah seneng gitu loh. Ternyata nggak dikasih juara 3, masih kasih dari 1 malah rasa syukurnya lebih besar lagi. Nah, kan kita dari kakaknya sendiri kan juga mengambil hadiahnya ke kantor kabupaten ya di Kanigoro. Waktu itu ditransfer hadiahnya. Oh, ditransfer. Tapi prosesi piala dan sebagainya macam kan di sana. Waktu pengambilan piala itu Hujan. puncak, hujan. Hujan deras. Tahun baru. Ya, pas tahun baru hujan deras. Wah, sebenarnya kami agak lihat sekolah lain kok diantar dari mobil mewah gitu. Pak, waktu presentasi juga kan yang harusnya kan 5 kelompok. Maksimal 5. Kami cuma ambil 3 karena juga efisiensi. Yang lain itu 5, yang paling sedikit 4. Gitu pun masih bawa kru sendiri buat rekaman, buat ngurus konsumsi. Kami cuma 3 til sama pembina 2. Gitu presentasinya habis asar tapi kami datangnya pagi. Di sana ya persiapan sama lihat-lihat sekolah lain kok gini. Ya sempat minder lah tapi harus profesional kan. Oh, itu yang sama pameran itu? Bukan. Pameran itu ya setelah kemenangan, sebelum pengambilan piala. Kami dipercayai oleh Bapeda itu ikut serta dalam pameran dengan karya-karya yang besar lainnya. Sebenarnya itu juga kami lihat ada karya yang bagus-bagus. Terus kopi kami dicicipi oleh bupati, rasanya juga nggak percaya gitu. Cuman ya kami ini apa sih gitu. Yang sempat mikir gitu, tapi kok bisa gini juga ya karena doa yang pastinya. Dan waktu itu pengambilan piala hujan. Dari sana nggak kelihatan gitu kalau kami ada wibawanya. Pakai mantel, turun yang lain pakai mobil, rapi-rapi. Pakai mantel masih juga basah. Baju juga mantelnya juga bocor-bocor. Dari sana jalannya becek, salah masuk, sepatunya basah. Tahu-tahu duduk di depan sendiri juara 1, yang lain kaget. Malah yang becek basah langsung. Ya jadi jangan lihat dari penampilan. Iya, siap. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakaknya. Semoga harapan kakak-kakak semua ini terwujud nanti, baik dari adik kelas bisa mewujudkan ataupun dari masyarakat luas nanti juga dapat mewujudkan. Terima kasih banyak kami ucapkan. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Baik, itu saja mungkin dari podcast Rindu Semanepo ini. Semoga harapan-harapan dan pesan-pesan dari kakaknya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Rizky Taufik undur diri. Dadah.
Aku Ciko. Aku suka teknologi dan inovasi baru. Suka hal yang rumit tapi nggak bertele-tele. Aku Zidna. Aku observator di tim ini. Tanpa aku, tim ini tidak jalan. Karena akulah yang tahu. Aku Yosa, siswa termuda di angkatan kelas 11 ini. Kata teman-teman saya, seharusnya aku masih SMP, karena umurku masih 15 tahun. Semua berawal dari sini, percakapan manis dengan konsep yang sempurna. Waktu itu di rumah Zidna. Terus, ini tapi sosialisasi ada lomba terima beda. Oke, mau 5 juta. Iya. Dari percakapan waktu itu, akhirnya kami menemukan jalan untuk melangkah ke depan. Sampai pagi itu, kami memutuskan untuk mencari petani mawar dan menjelma sebagai wartawan. Dua. Mungkin 500-an. Musim kaya seger tadi lebih barangnya ya sampai 1.000, 1.200. Nek ini di sini 100 nek diterima bakul langsung niki mek 8.000, nek diecarne dhewe iso 15.000. Petani ngaritne wedhus. Teman 120. Ngene iki mau tak undang kabeh nek separo ya uang lho Mas golekane. Ayah ngepras tapi ngepras niki. Ngene wektune urung bisa. Yen kula ngubeng dikeprasi niku pojokan mriku. Heeh. Ya iki golek uang ngepras urung oleh. Cek bodho sampe. Kami belum puas waktu itu. Akhirnya kami berusaha untuk menemui sekretaris kelompok Tani Putra Fajar. Apakah pernah ada bantuan pemerintah pada kelompok tani ini di bagian pertanian mawar? Ya, di kelompok tani kami di Putra Fajar itu memang sebenarnya secara umum, jadi kelompok tani secara umum, namun sebagai ikon dari Kota Blitar yang ada di desa kami juga menangani masalah mawar tabur. Adapun mawar tabur itu di desa kami, khususnya di desa Kepong Rawan, desa desa ini memang sudah lama sekali menjadi mata pencarian para penduduk yang ada di sini. Nah, adapun pemerintah juga pernah memberikan bantuan. Jadi maksud dari bantuan itu adalah mawar tabur itu harganya tidak stabil. Ketika mau puasa, ketika mau Idul Fitri itu harganya naik tinggi. Tetapi pada hari-hari biasa itu harganya sangat murah sekali. Jadi
Dari situ pemerintah ingin memberikan solusi bagaimana jika overproduksi dari mawar yang diproduksi oleh desa ini, yaitu jadi pernah diberikan alat penyulingan, kemudian diberikan bimbingan materi bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana cara memasarkannya. Tapi setelah dilaksanakan beberapa kali, harga dari mawar tabur, harga termurah itu jika dibandingkan dengan hasil ketika disuling itu masih lebih tinggi ketika dijual harga mentah. Karena yang pertama untuk memasak atau menyuling menjadi minyak mawar itu juga memerlukan biaya yang tinggi. Kemudian di daerah kami itu belum bisa untuk memasarkan terutama hasil produksi yang berupa minyak dari mawar tabur tersebut. Jadi ketika dibandingkan itu masih tinggi untuk barang mentahnya, walaupun harga saat itu adalah harga yang termurah. Lanjut ke tutorial pembuatan. Ambil kelopak bunga mawar, lalu oven bunga mawar sampai kering. Seperti ini hasilnya, dan dihaluskan. Taruh ke wadah dan biji labu yang sudah dicuci, lalu jemur di bawah sinar matahari yang terik sampai kering, lalu disangrai sampai kecoklatan. Kemudian haluskan lagi dan taruh di wadah yang berbeda. Perbandingan bubuk bunga mawar 5, bubuk kopi 2, dan bubuk biji labu 2. Kemudian aduk dan campur ketiga bubuk sampai merata. Lalu masukkan ke dalam kemasan. Dan ini kemasannya. Enak, mantap. Mantul, Jos. Mantul, mantap. used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. I go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah. Wah, bincang-bincangnya sangat motivasi ya, Kak. Wah, saya sangat termotivasi sekali Kak tadi Kak dengan motivasi-motivasi mereka. Iya juga nih. Dan ngomong-ngomong, habis ini apa acaranya? Mulai bikin penasaran ya kan? Oke,
Langsung aja kita tampilkan, ini dia penampilan akustik dan penampilan dance. Begitu tak berarti, tak berjalan tepat seolah tak peduli, lambat laun ku bertahan dengan hari ini, hari yang takkan pernah berakhir.
psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, within a second you'll be coming back for seconds with your play. You just can't help it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, my mind. Grab a cop gun, kinda crazy. She's poison but tasty. And people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. So someone said. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Never give up. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Wah, untuk akustiknya tadi, sumpah kak, aku itu tersentuh hatiku intinya. Bisa aja. Iya, tersentuh banget kak tadi. Iya nih kak, awalnya tuh sedih, lalu disambut dengan penampilan dance yang terombang-ambing seperti hati kita yang digoncang sesuatu ya kak. Iya, iya deh iya. Ngomong-ngomong nih kak ya. Ya? Saya baru nyadar kalau ternyata kita berbincang-bincang sudah lama ini. Iya ya kak, nggak terasa udah hampir selesai nih acaranya. Baik, saya selaku pembawa acara apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Dan see you next time. Tarik ses. Semongko. Kini.
Kita update data COVID-19 Indonesia berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 28 September 2020. Terdapat penambahan kasus yaitu sebanyak 3.509 kasus, sehingga total kasus COVID-19 Indonesia hingga saat ini sebanyak 278.722 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 3.856 pasien, sehingga total kasus sembuh sebanyak 206.870 pasien. COVID-19 dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar serta larangan mudik bagi masyarakat. Dan sekarang langsung saja kita pantau perkembangan data corona di dunia. Ya, secara global kita bisa lihat saat ini sudah ada 1.853.000 kasus lebih orang yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona, sementara di antaranya 114.000 lebih dinyatakan meninggal dunia atau sekitar 6% dari total kasus, dan yang sembuh dinyatakan sebanyak 423.623 orang pasien yang dinyatakan sembuh. Sudah beberapa bulan tidak sekolah. Aku rindu. Ini yang membuat aku rindu sekolah. Hening, sepi. Semua kegiatan yang sering kami lakukan di sekolah tidak bisa kami lakukan lagi. Belajar, jam kosong, jajan ke kantin, hingga momen manis yang lebih mengikat kita sebagai keluarga. Dulu kita bercanda bersama. Sekarang hanya bisa tatap muka melalui kamera. Ini beda rasanya. Seperti sayur kurang garam, hambar. Sungguh aku merindukan kalian, kita, sekolah, ibu kantin, bapak kebun, semuanya. Aku berharap ini semua cepat berakhir. Tidak ada home learning, tapi bisa school learning. Untuk itu, mari kita jaga kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Stay safe, stay healthy.